Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kali ini ya, kita akan bahas tentang IDIC ya, Identify, Differentiate, Interact, dan Customize. Ini di sini lebih ke membahas tentang kepercayaan konsumen gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke definisinya dulu. Jadi definisi dari kepercayaan konsumen adalah secara intinya adalah keyakinan, kepercayaan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen tentang suatu objek atau produk terkait berbagai atribut dan manfaatnya. Nah, kalau atribut di sini lebih ke karakteristik atau fitur yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek atau produk gitu ya. Sedangkan manfaat adalah hasil positif yang diberikan kepada konsumen gitu ya. Setelah atribut tadi, nah sejauh mana si atribut ini itu memberikan manfaat kepada konsumen gitu ya, atau memberikan nilai kepada konsumen. Nah, sehingga setelah konsumen mendapatkan atau merasakan ada manfaat, ada nilai yang didapat, nah barulah konsumen itu akan merasa percaya terhadap objek atau barang atau produk tersebut gitu. Nah, itulah mengenai kepercayaan konsumen gitu. Nah, adapun aspek dari kepercayaan konsumen menurut McKnight gitu ya. Yang pertama ada yang tentang trusting belief gitu ya. Dibagi lagi ada 3, ada benevolence gitu ya, tergantung niat baik gitu ya. Nah, nanti konsumen akan melihat gitu ya, si penjual itu bersedia nggak sih untuk melayani kepentingan konsumen gitu ya. Kan kadang ada juga ya yang di di retail atau misalkan di perusahaan-perusahaan ada yang kayak nggak niat, kayak misalkan ada konsumen yang nanyain produk, ada yang suka dibiarin beberapa waktu gitu kan, harus nunggu tanpa ada kepastian gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada integrity atau integritas. Nah, seberapa besar keyakinan seseorang terhadap kejujuran penjual untuk menjaga dan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat konsumen gitu ya. Nah, konsumen akan melihat ini gitu ya. Nah, kita lihat nih penjualnya jujur apa enggak sih gitu. Misalkan ada tender barang atau misalkan bikin perjanjian gitu ya. Saya mau beli produk A di toko ini gitu ya, atau di perusahaan ini jumlahnya segini, tapi jangka waktunya sekian gitu ya, sekian lama. Buatlah kontrak perjanjian gitu ya. Nah, konsumen pun bakal melihat gitu ya, si perusahaan itu akan menepati janjinya enggak gitu ya, sesuai perjanjian atau tidak gitu. Nah, itu akan menentukan integritas perusahaan atau integritas pebisnis atau yang punya toko gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah kompetensi gitu ya, atau kompetensi. Nah, kemampuan penjual untuk memenuhi kebutuhan konsumen gitu ya. Nah, sejauh mana si penjual, produsen, perusahaan mampu memenuhi kebutuhan konsumen, sesuai nggak dengan kebutuhan konsumen gitu ya, sesuai nggak dengan keinginan konsumen gitu ya, sehingga nanti konsumennya itu bakal terpuaskan karena kebutuhannya terpenuhi gitu. Nah, ini yang pertama tentang trusting belief gitu ya. Yang kedua adalah trusting intention. Nah, ini bagi dua, di sini ada willing to depend gitu ya. Nah, jadi kalau ini kesediaan konsumen untuk bergantung pada penjual berupa penerimaan risiko atau konsekuensi negatif yang mungkin terjadi gitu. Jadi dia tuh udah percaya terhadap penjualnya gitu ya. Terus nggak memikirkan kayak kalau misalkan nanti barangnya rusak juga nggak apa-apa lah gitu ya. Karena memang konsekuensinya gitu, misalkan pengiriman barangnya dari luar negeri kan gitu kan. Kayak misalkan kita nggak tahu di jalannya seperti apa gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, subjective probability of depending. Jadi kesediaan konsumen berupa pemberian informasi pribadi kepada penjual, terus melakukan transaksi serta bersedia untuk mengikuti saran atau permintaan dari penjual. Nah, kadang kita suka diminta informasi pribadi kalau misalkan kita membeli sebuah produk atau barang gitu ya, mulai dari nama, alamat, nomor HP minimalnya itu gitu ya.
terus melakukan transaksi, membeli barangnya gitu ya, tetap bersedia mengikuti saran atau permintaan dari penjual. Kadang ada juga kan penjual atau produsennya itu kayak seperti mengarahkan kita, ini Pak yang harus dilakukan kalau misalkan beli produk ini gitu ya. Terus misalkan nanti kalau mau ada apa-apa beli aja lagi di sini ya. Nah, itu contoh yang keduanya. Nah, kepercayaan pun ada jenisnya gitu ya. Nah, menurut Karina Dewi, yang pertama adalah brand reliability. Nah, keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi nilai yang dijanjikan gitu. Kadang kan kalau ada apa namanya di iklan-iklan gitu ya, kayak iklan Pertamina misalkan pasti pas gitu ya, kita si konsumen tuh yakin gak sih gitu takarannya memang benar pas sesuai dengan slogannya gitu ya. Terus misalkan ada apa namanya slogan-slogan perusahaan lain sesuai nggak sih gitu ya si produknya dengan si slogannya gitu ya. Nah, konsumen yakin bahwa merek yang bersangkutan mampu memenuhi dan memberikan kepuasan bagi mereka gitu. Jadi reliability lebih ke menyandarkan gitu ya harapan konsumen terhadap perusahaan bahwa perusahaan itu yakin gitu bisa memenuhi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen gitu. Terus sesuai nggak sih dengan janji dari si perusahaan itu gitu. Itu yang tentang brand reliability. Yang kedua adalah brand intention. Nah, ini keyakinan konsumen bahwa brand tersebut mampu mempertahankan kepentingan konsumen ketika masalah dalam mengkonsumsi produk muncul secara tidak terduga gitu. Nah, contohnya misalkan kalau brand intention adalah konsumen ini butuh yang namanya mie instan misalkan. Nah, tidak ada masalah misalkan masalahnya dalam konsumsi produknya misalkan mie instannya ternyata ada bahan pengawetnya ya gitu ya, ternyata misalkan si bumbu-bumbunya sudah nggak layak nih gitu ya. Nah, sejauh mana nanti si konsumen atau si perusahaan ini tuh mempertahankan atau mempertahankan si konsumen itu untuk tetap menggunakan produk dari si produsen itu misalkan. Apakah misalkan nanti silakan ke pelayanan pengaduan, kasih tahu masalahnya apa, nanti kami ganti. Kan mungkin teman-teman pernah melihat atau mendengar ada beberapa konsumen yang melakukan pengaduan konsumen ya gitu ya terkait produknya. Kalau misalkan aduan tersebut benar, ada buktinya, biasanya suka ada penggantian gitu ya. Kayak waktu itu ada yang tentang es krim gitu ya, dari Woz atau dari mana gitu ya. Nah itu, jadi sejauh mana gitu konsisten untuk memenuhi kepentingan konsumen itu tadi kalau terjadi masalah terhadap produknya. Itu yang tentang brand intention gitu. Nah ada juga indikator-indikatornya gitu yang indikator bahwa konsumen itu bakal percaya gitu. Nah ini menurut Maharani, nah yang pertama adalah keandalan gitu, mengukur konsistenan perusahaan dalam melakukan usahanya dari dulu sampai sekarang. Nah bisa diandalkan nggak sih gitu si perusahaan itu dari dulu sampai sekarang. Misalkan kayak Unilever, keandalannya adalah dari dulu sampai sekarang tetap memenuhi kebutuhan konsumen, baik itu apa namanya kebutuhan sehari-hari gitu ya, apakah dari apa namanya produk-produk yang lain gitu ya, itu yang keandalan gitu. Terus kejujuran gitu ya, bagaimana perusahaan atau pemasar menawarkan produk barang atau jasa yang sesuai dengan informasi yang diberikan perusahaan atau pemasar kepada konsumennya gitu ya. Ini lebih ke yang dikasih tahu teh apa namanya sesuai apa enggak gitu ya. Yang ditawarkan sesuai atau enggak, misalkan informasinya yang disampaikan sama penjual kan service centernya banyak gitu ya, ada di sini ada di sini ada di sini misalkan, tapi setelah ada masalah produknya kok service centernya nggak ada ya gitu.
terus atau misalkan kok service centernya jarang gitu kan, jadi apa yang dikatakan penjual gitu ya atau perusahaan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Terus yang ketiga adalah kepedulian. Nah, ini lebih ke sejauh mana si perusahaan itu aware atau care terhadap konsumennya gitu. Kalau misalkan konsumennya menghadapi masalah mengenai produknya gitu ya. Terus apakah konsumennya itu dijadikan prioritas atau tidak gitu ya. Terus konsumennya merasa terlayani dengan baik atau tidak gitu. Itu kepedulian. Yang terakhir adalah kredibilitas gitu ya. Kualitas atau kekuatan yang ada pada perusahaan atau pemasar untuk meningkatkan kepercayaan konsumennya gitu. Nah, sejauh mana si perusahaan ini akan memberikan kualitas terhadap barangnya biar nanti konsumen ini merasakan manfaat lebih gitu ya dari yang diharapkannya gitu. Jadi dia beli barang itu di luar ekspektasi gitu ya. Oh, ternyata melebihi kayak yang di iklan-iklan ya gitu, misalkan ya di iklannya kayak gini, oh ternyata pas dipakai lebih nyaman atau misalkan banyak manfaatnya, banyak fiturnya, lebih juga yang memang pas terhadap si konsumen itu tadi. Nah, ini beberapa indikator untuk mengukur kepercayaan konsumen. Nah, strategi apa sih yang harus dilakukan biar meningkatkan kepercayaan konsumen? Yang pasti menjaga hubungan ya dengan konsumen itu penting gitu. Yang kedua, terbuka dalam berkomunikasi. Jadi mau mendapatkan kritik atau saran misalkan gitu ya dari konsumen kepada perusahaan. Yang ketiga, kesabaran kalau menghadapi konsumen yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Gitu. Yang keempat adalah konsumen membela perusahaan. Nah, kadang kalau ada perusahaan yang tetap apa ya ketahuan mendapatkan masalah, nah konsumen yang merasa udah loyal dengan perusahaan biasanya akan membela perusahaan, misalkan oh enggak kok produknya selama ini saya pakai produknya bagus-bagus aja gitu, mungkin itu mah produknya KW kali, nah biasanya kayak gitu gitu ya. Terus memberi informasi positif gitu, jadi kalau dia menjual produk itu yang positifnya aja gitu ya, kegunaannya apa aja, manfaatnya apa aja gitu ya. Jangan misalkan memberi informasi yang negatif di sini kayak menjelek-jelekan pesaing gitu kan, itu nggak boleh gitu. Terus kenyamanan, sejauh mana produk yang dijual itu memberikan kenyamanan di sini lebih ke sesuai kebutuhan atau tidak gitu ya. Nah, terakhir adalah kepuasan gitu ya. Sejauh mana yang tadi kebutuhan dan keinginannya itu terpenuhi gitu. Kalau semua hal itu terpenuhi, maka konsumen akan puas dan ujung-ujungnya adalah akan loyal terhadap perusahaan. Ini beberapa strategi ya yang bisa digunakan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen gitu. Nah, ini ada IDIC tadi ya. Kalau identify sama differentiate lebih ke tahap analisisnya. Kalau interact dan customize lebih ke actionnya. Kalau identify lebih ke mengidentifikasi pelanggan kita itu siapa sih gitu ya. Terus lebih ke memahami pelanggan kita lebih jauh gitu. Terus kalau differentiate membedakan pelanggan dengan masa depan yang lebih baik gitu ya. Jadi melihat beberapa konsumen yang mana sih ini yang berpotensi menjadi loyalis perusahaan misalkan ya, loyal terhadap perusahaan. Kalau interact biasanya lebih ke berinteraksi antara perusahaan apa namanya kepada konsumennya gitu ya, untuk memastikan memenuhi harapan customer tersebut. Jadi lebih ke apa sih yang ibu butuhkan gitu ya. Ibu butuhnya barangnya seperti apa gitu. Yang kalau customize ini menyesuaikan setelah tadi berinteraksi gitu, menyesuaikan eh, apa yang diharapkan oleh konsumen terhadap produk yang akan dibuat tadi, sehingga nanti produk yang dibuatnya itu sesuai dengan harapan. Nah, itu teman-teman secara singkat pembahasan mengenai si Yidich model ya. Misalkan kalau yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung di grup. Semoga bisa dipahami sama teman-teman. Sekian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.